Nama saya Farizal. Nama saya Farizal, masih mahasiswa. Kan tadi ada latihan gym weight training. Nah, syarat untuk melakukan gym weight training harus bisa body weight training 100%. Gitu ya, Kak. Nah, untuk yang saya tanyakan, tolak ukur kita bisa tahu pasien tersebut bisa body weight training itu apa, Kak? Oke, kalau itu sebenarnya gini, patokannya nggak langsung ke body weight training 100%. Karena kalau misalnya kita bahas body weight training 100%, itu sudah di fase kita ngetes dia untuk single leg squat. Yang kita boleh masuk dia ke gym ketika dia sudah appropriate, dalam arti kanan dan kirinya itu sudah simetris. Kalau itu sudah simetris, kita boleh aja kasih ke gym. Karena kalau misalnya kayak kita kasih ke leg press, atau misalkan kita kasih ke leg curl, itu kan nggak langsung berat badannya dia. Misal gini, contoh berat badan saya itu 75. Kita nggak mungkin langsung kasih beban leg press-nya itu langsung di 75. Paling kita ngambil misalkan dari sekian persen berat badan, kita tes dulu apakah dia bisa simetris atau tidak, kanan dengan kirinya. Jangan-jangan nih pas lagi dia dorong leg press, beban cuma 30, tapi lebih dominan kaki yang sehat nih yang dorong, bukan kaki yang pas operasi, bukannya imbang. Jadi tetap yang dilihat ke situ. Jadi kalau misalkan nunggu body weight training 100% juga itu akan lama, makanya dibantu dengan gym, dengan kita bisa cicil nih repetisi maksimalnya seberapa. Itu kalau misalkan kita mau nyari gampangnya itu bisa aja kita tes dengan kalkulator RM di web di internet ada, atau misalkan kita hitung manual boleh, atau lebih nge-cheatnya lagi gini, hitung langsung pakai setengah berat badan. Setengah berat badannya berapa, kita tes untuk 2 kaki. Habis itu ntar kita bikin levelnya tuh progresif, naik bertahap per 1 atau 2 minggu. Kenapa saya bilang 1-2 minggu? Karena si otot juga akan adaptasi dengan beban tersebut. Baru ntar kita bisa naikin progresnya sampai ke overload loadingnya. Jadi ke situ. Karena kan di fase itu pun kayak tadi si pasien itu ngelakuinnya di hari yang sama kan, kalau kita lihat kan. Dia ngelakuin body weight training juga, dia ngelakuin gym juga. Jadi fase 2 itu dia bisa lakuin semua dari awal sampai ke akhir. Cuma nanti yang membedakan adalah nilai bebannya aja. Kalau tadi kan si pasien hanya ngelakuin squat 2 kaki, habis itu squat dengan nyandar tembok, atau misalkan dia single leg lunges. Nah, itu kan kelihatan, sedangkan kan yang kita belum lihat dia nih main 1 kakinya di mana kan belum ada. Main 1 kakinya ada di leg curl dan neck press. Jadi ada alat bantunya untuk body weight training. Jawab? Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Selamat malam, Bang. Malam. Saya Zen dari Sumbar. Oh iya. Sebenarnya Bang, kalau untuk frekuensi latihan sama frekuensi terapi, terus untuk set dan repetisi di fase 2 itu berapa, Mas? Dan frekuensi latihan berapa kali seminggu? Itu kan udah mengarah ke penguatan dan butuh recovery juga kan? Terima kasih, Bang. Oke, pertanyaan dari Mas Zain itu kan perihal dosis. Ya, dosis itu kita kembali lagi melihat dari kondisi si pasien. Makanya kita adain RM itu supaya kita tahu repetisi maksimalnya berapa, dari berapa persen berat badannya. Itu hanya bisa jadi patokan. Terus kalau misalkan dibilang frekuensinya seminggu berapa kali, itu bisa kita desain gini. Kita bisa bilang ke si pasien, oke, kita akan bikin tuh 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Karena kita pengennya pas lagi naik beban, jangan langsung rest bebannya seminggu sekali. Karena hipertrofinya nggak akan dapet. Tapi kalau misalnya kita bikin, oke nih kita bikin pertemuan 3 kali, atau kita bikin pertemuan 4 kali dengan dalam arti gini, Senin Selasa kita treatment, Rabu kita break, Kamis Jumat kita treatment, Sabtu Minggu
kita break, Senin kita mulai lagi. Boleh kayak begitu, tapi kita tinggal desain. Apakah kita 2 hari berturut itu akan lakuin program yang sama dengan beban yang besar, sama besarnya atau enggak. Tapi bisa kita combine. Oh, misalkan gini, hari ini kita banyak main di gym, besok kita banyak main di body weight training. Habis itu di switch lagi, kita kasih break, habis itu kita main di gym lagi atau body weight training. Jadi targetnya si pasien juga nggak akan kecapean. Makanya kenapa kadang kalau misalkan saya pribadi maksimum handle pasien ACL untuk di fase 2 atau misalkan fase 1 sampai fase 4, saya hanya ngasih batas maksimum treatment itu satu sesi itu hanya 2 jam. Karena kalau kita kasih 3 jam, 4 jam, efeknya ya si pasien sudah mulai bosan, sudah mulai capek gitu. Atau kita sudah mulai split. Kita mau kasih isometrik tuh yang mana sih? Apakah isometrik dengan nemes lagi kita mulai dari awal, fase satunya itu program tidak dihilangkan, atau misalkan ada fase 1 yang masih kita bisa ambil, hanya beberapa untuk lanjutan di fase 2. Jadi kalau misalkan kita treatment si pasien itu berdasarkan dari itu, makanya kenapa kita bisa bikin desain program latihan. Assessment itu penting supaya buat nentuin apakah si pasien butuh frekuensi pertemuan yang lebih banyak atau tidak, atau si pasien itu butuh banyak di gym atau tidak. Jadi penentuan untuk dosis fitnya lebih banyak di situ, di assessment. Jadi nggak bisa mutlak semuanya sama. Kalau misalkan kita mau dapetin hipertrofi untuk beban yang overload, sudah pasti kadang hitungan gampangnya itu 12 repetisi dengan 4 seri dengan break per 30 detik atau per 1 menit paling lama. Karena ntar kita belajar lagi perihal gimana mendesain untuk endurance, bagaimana mendesain untuk hipertrofi. Tapi untuk performa masing-masing itu pasti beda. Perkenalkan, saya Yadin dari Mataram, fisioterapi. Parungan. Mau bertanya kaitan dengan goal fase 2, yaitu ROM-nya. Itu apakah ada kaitan dengan jangka waktu, maksud saya target jangka waktu untuk fase 2 ini untuk ROM, khususnya fleksi dari ininya, kaitan dengan kontraktur jaringan dan sebagainya. Oke, kalau itu jelas ada. Jelas. Jadi kalau misalnya kita sebut itu ada golden period-nya. Kapan si pasien operasi, golden period-nya untuk dia dapetin full ROM itu ada. Karena balik lagi kayak tadi Mas Adin bilang kan, kalau terlalu lama yang kontraktur tuh bukan hanya si otot, bisa si kapsul pun kontraktur. Makanya kenapa saya bilang di fase 2 kita ada tes untuk aktif ROM dengan pasif ROM. Saya bisa menentukan ini pasien masih bisa diselamatkan dengan, dalam arti ya, masih bisa diperbaiki ROM-nya dengan aktif, apa sudah wajib pasif doang nih. Karena si ototnya sudah kontraksi maksimal, tapi ternyata ada joint stiffness. Kalau joint stiffness, si ototnya sudah kerja maksimal tapi belum bisa nambah, mau tidak mau kita harus joint mobilisasi pakai pasif. Dibanding kita nunggu dia aktif ROM terus tapi nggak akan mumpuni gitu, nggak akan jadi efek. Makanya mau nggak mau kita sudah mulai pasif. Atau kita bisa desain juga dengan aktif assisted. Si pasien tetap aktif kontraksi hamstringnya, tapi kita bantu untuk full flexion. Atau misalkan dia kita cek untuk extensionnya, si pasien aktif untuk kontraksi isometrik si quadricepsnya. Jadi itu juga ada kaitannya. Di goals itu fase 2 itu kita bisa bilang, bahkan bukan di fase 2 doang ya. Kalau misalkan di fase 1 kita ketemu pasien, kayak tadi saya bilang, kita ketemu pasien kondisi dia pasca operasi setelah 1 bulan. Pas kita cek, wah ternyata ini dia delay untuk ROM-nya. Ya. Jadi kita cuma punya space waktu yang aman tuh palingnya hanya sampai bulan kedua.
Kalau nanti bulan kedua sudah mulai kontraktur, ini fase 1 aja nggak akan selesai, nggak bisa kita naik ke fase 2. Ya kan? Makanya di fase 1, assessment itu langsung menentukan, di awal kita langsung bisa tentuin nih, ini pasien kita tes misalkan treatment hari pertama, dia aktifnya nggak bisa, hari kedua ya jangan dicoba lagi tuh aktif. Setelah dievaluasi hari kedua, kita langsung bisa nih kasih, oke, berarti aktif ROM-nya kita ganti dengan pasif ROM-nya atau aktif assisted. Baru ntar kita evaluasi lagi untuk pertemuan ketiga. Jadi evaluasinya hanya bukan per 2 minggu atau per 1 bulan, tapi per hari kita ketemu kita langsung evaluasi. Jadi kalau misalkan dibilang ada resiko kontraktur, pasti ada. Rata-rata itu 2 bulan atau 3 bulan itu sudah pasti menimbulkan resiko kontraktur, baik itu ke ototnya atau si kapsulnya. Jadi begitu Mas Adin. Oke, Bang El berarti sekitar 2-3 bulan sudah warning ya Bang ya, ketika ROM-nya belum full atau ada dia stagnan di derajat itu misalkan. Iya, karena biasanya lebih dari 3 bulan itu sudah malah menimbulkan fibrosis di dalam. Yang kadang malah si pasien akan diminta lagi untuk ke dokter, akhirnya dia akan diartroskopi lagi, melihat fibrosisnya ada di mana, baru dibersihkan. Kalau dia hanya di kapsulnya, oke, fibrosisnya dengan artroskopik dia langsung bersihkan bisa. Tapi kalau misalkan dia sampai ada kontraktur di muscle, itu lebih PR lagi. Nah, di sini tugas kita, kalau misalkan kita ketemu pasien, kenapa nggak boleh pelit-pelit edukasi, ya dari sini. Kita harus edukasi dari awal bahwa ROM itu penting di awal. Tapi sakit Mas, sakitnya seperti apa? Kalau boleh saya tahu, sakitnya karena perih luka baru kah? Atau karena dia nyeri mengganjal? Kalau nyeri mengganjal memang dia akan responnya seperti itu, karena ada graf yang diambil, itu dia bikin ganjal di belakang. Tapi kalau misalkan ada perih karena luka, oke, kita akan toleransi. Jadi si pasien diajarin juga supaya nggak takut, tapi nggak nekat juga, gitu. Supaya dia ngerti sakit yang seperti apa yang dia harus khawatirkan. Jadi kalau misalkan sakitnya karena emang stiffness joint, ya itu normal-normal aja. Jadi ajak si pasien untuk tetap latihan di rumah, biar home programnya itu nggak delay. Jadi jangan hanya dia terapi tuh hanya pas lagi di klinik, pas hanya di rumah sakit, tapi pas lagi di rumah dia nggak ngelakuin PR-nya. Progresnya pasti akan lambat. Oke. Satu lagi Bang El. Ya. Untuk latihan close kinetic chain yaitu squat, itu kira-kira untuk fase 2 dia derajat keberapa, fleksi ininya dia minimal udah bisa derajat keberapa baru kita bisa latihan squat. Oke, kalau itu kita tetap kasih berkala. Dalam arti hari pertama kita tes 30 derajat, kontraksinya aman atau tidak. Karena kita tahu di sekitar 30 derajat itu kontraksi maksimal quadricep itu quadricep yang mana. Terus kita turun lagi misalkan sampai ke 50 atau 60 derajat, kita tes lagi nih, ini quadricep yang mana yang aktif, yang seharusnya aktif, beneran aktif atau enggak. Tapi kita bisa tes nggak langsung ke wall squat. Kayak tadi pasien yang sempat saya share screen di sini, perihal kita lihat pattern-nya udah bener atau belum. Wall squat dia nyandar, tapi kalau dia sudah nyandar tapi gerakannya masih asimetrik, itu bebannya juga tidak akan sama. Kalau saya biasanya akan tes dia air squat dulu, tanpa ada sandaran dulu dia squat, kita lihat pattern-nya dia salah atau enggak. Kalau pattern-nya salah, kita ajarin dia supaya benar. Dia udah benar pasti langsung bisa. Tapi mulai dari kalau misalkan kita mau kasih air squat, kita kasih sanggahan di belakangnya. Kalau misalnya kayak pasien yang tadi yang baju merah itu, misalkan patokannya ke dipan bednya. Kalau misalkan dipan bednya segitu, bisa atau tidak? Kalau misalkan bisa, oke. Tapi kalau misalkan tidak, berarti kita masih harus naik di atasnya. Karena targetnya adalah bukan seberapa jauh kita deep squat, tapi seberapa baik kita melakukan squatnya.
Jadi kalau misalkan kita mau ngelakuinnya berulang kali, beratus-ratus kali tapi gerakannya salah, percuma. Yang kita butuhin gimana alignment-nya bagus. Jadi kalau misalkan dia bisa 30 squat dengan pattern yang bagus, oke, kita tahan dulu di situ. Tapi kalau misalkan ternyata dia 30 itu misalkan dia bisa squat bisa lebih dari 30 derajat. Oke, dia lakuin misalkan 60 derajat. Sampai derajat 60, lewat dari situ gerakannya udah jelek, tahan di situ. Tapi sambil ajarin supaya dia belajar untuk 90 derajat. Cuma balik lagi, kita mengedukasikan si pasien. Latihan squat, targetnya adalah ke otot bagian quadricep dan glutes, berikut aktivasi dari si stabilisasi ankle-nya. Nah, targetnya ke situ. Oke Bang, makasih. Dari Mataram itu, Patria Sumbawa ya? Lombok, NTB dia Kak. NTB. Lombok. Lombok. Ini Kak dari Bella Arianti. Assalamualaikum Kak, mau tanya ke Bapak L. Ricardo, kalau ACL sudah di grade 3 kan ligamen sudah terputus, kalau kata dokter sudah harus operasi. Jika sudah operasi, apakah waktu sembuh sangat lama? Dan kapan harus diterapi? Apa tunggu pemulihan operasi 1 tahun atau apa solusinya? Oke, Bella Arianti. Kalau sudah grade 3, tapi saya komplain dulu nih. Langsung bapak-bapak saya di sini ya. Habis juga nih Pak. Oke, jadi gini. ACL sudah grade 3, berarti kan sudah putus total. Kata dokter harus operasi. Jika sudah operasi, apakah waktu sembuh sangat lama dan harus diterapi? Nah, kalau misalkan ini Bella Arianti ini fisio kan? Apa pasien dia nih? Iya, Gini. mahasiswa, Pak. Oke, jadi gini, kalau misalkan dia sudah harus operasi, kayak kemarin kita di fase 1, kita sudah harus bisa edukasi. Kalau nanti dia sudah ambil keputusan untuk operasi, si pasien akan menjalani recovery paling enggak sampai waktu 6-9 bulan atau 2 tahun. Tapi balik lagi, kita tanya si pasiennya, pasien ini latar belakangnya itu apa? Apakah dia pekerja kantoran, apakah dia atlet, ataukah dia mahasiswa, atau dia masih murid sekolah, SMA atau SMP. Nah, di situ juga kita akan tanya targetnya si pasien itu apa. Kalau misalkan targetnya hanya jalan, kita lakukan program sampai 6 bulan, habis itu dia boleh lakuin program di rumah. Nah, kalau misalkan untuk yang si pasiennya misalkan atlet, kita sarankan untuk minimal 1 tahun sampai 2 tahun untuk kembali ke kompetisi. Jadi kalau dibilang istilahnya pemulihannya, mulai recovery ke fisioterapinya kapan? Itu biasanya setelah bius hilang. Jadi kalau setelah efek biusnya sudah hilang, sudah boleh mulai fisioterapi. Jadi begitu. Nah, Pak mau tanya lagi, Pak. Kan kami kan masih dalam bentuk belajar ya, belum praktek. Nah, jadi mumpung masih materinya ACL, yang tanyakan tuh kan kalau orang ACL tuh seringnya dikena sepak bola sama kaki, kaki, futsal atau apa itu kan. Nah, itu tuh kayak kalau misalnya sepak bolanya itu sudah kena ACL, itu kan mulai lagi. Jadi kayak pernah dikasih kayak kinesio taping gitu. Nah itu kalau dia lari lagi setelah dikasih kinesio taping tuh kira-kira bertahannya berapa jam Pak? Oke. Kinesio taping itu hanya alat support. Ya, hanya alat untuk inhibisi, hanya untuk membantu selama pemulihan. Kalau bisa, nanti ketika sudah balik ke olahraga, kalau bisa tanpa kinesio taping. Semisal
si pasien sudah mulai terlalu berpikir bahwa kinesiotapping itu sangat membantu dia, paling nggak kita bikinnya sifatnya itu placebo. Placebo dalam arti hanya pasang tapi tidak menimbulkan efek. Karena kalau misalkan kita lihat ternyata emang dia tidak butuh kinesiotapping, jangan ajarin si pasien untuk terlalu candu dengan kinesiotapping. Karena apa? Nanti kebiasaan, setiap dia ada aktivitas kayak begitu, aktivitas olahraga malah dia harus bentar-bentar pakai tapping, bentar-bentar pakai tapping. Padahal waktu kita selama latihan terus kita sudah memaintain, sudah mengevaluasi kondisinya seperti apa, sudah layak atau belum untuk kembali ke olahraga. Jadi kalau kinesiotapping itu bukan dalam arti kinesiotapping itu yang bisa bikin si ACL itu makin kuat, enggak, dia hanya alat support. Kalau bisa dia nggak pakai kinesiotapping, bahkan dia nggak pakai deker juga lebih baik. Misal memang ototnya sudah bagus dan si pasien juga tidak terlalu traumatik dengan cederanya. Jadi seperti itu. Pak, kalau misalnya lihat mempelajari materi ACL ini kan kayak menarik gitu. Nah, kalau misalnya skripsi atau ngambil ACL itu yang paling susahnya di mana, Pak? Kalau ngambil skripsi ACL yang susah itu ngambil respondennya. Karena semisal kita pasien ACL itu apa ya, kita skripsian paling nggak butuh waktu itu berapa sih sekarang? Setahun kan ya? Sambil praktek ya, sambil PKL ya kalau nggak salah ya. Nah, setahun itu belum tentu kita pakai semua untuk penelitian. Misalkan waktu penelitian kita tuh hanya 4 bulan, hanya 5 bulan. Nah, selama 5 bulan itu kita belum tentu dapetin fase yang sama. Kalau misalnya kita mau ngambil fase ACL dari fase 1 sampai fase 6, kita bikin penelitian tuh 6 bulan tuh mati-matian. Susah. Susahnya di situ. Kalau untuk pelajarin bagaimana operasinya sebenarnya gampang. Tinggal kita lihat dari internet, kita buka ke YouTube bagaimana animasinya, bagaimana reelnya, bahkan kita juga kalau misalkan punya teman dokter atau ada keluarga yang latar belakangnya dokter, kita bisa tanya, sebenarnya rekonstruksi ACL itu efeknya kemana aja? Apakah hanya ACL-nya doang yang bermasalah, atau akan menimbulkan efek lain ke jaringan yang lain? Jadi seperti itu susahnya. Jadi kalau saya sarankan, kalau misalkan ada yang mau ngambil ACL, jangan perihal recovery ACL-nya, karena akan ngetes ngambil nilai kuesionernya terlambat. Lama lah, di situ stres ntar. Dan kalian juga nggak akan membahas hanya satu materi latihan, karena ACL latihannya banyak. Jadi kalian akan bahas deskripsinya juga ntar banyak. Tapi kalau misalkan mau coba ya silakan, nggak apa-apa, saya dukung. Saya dukung kalau mau coba. Yang ada nggak kelar-kelar, Pak, 1 tahun. Nggak apa-apa, saya kelar kok on time persis 4 tahun. Walaupun rasa kepala tuh kebakaran. Oke, terus ada lagi pertanyaan dari Gracilia. Izin bertanya, apakah wajar atau normal pasien dengan post ACL mengalami krepitasi pada lutut walaupun tidak ada keluhan nyeri? Kemudian untuk latihan weight training, apakah ada kriteria khusus pada beban yang diberikan ke pasien? Oke, kalau misalkan tadi yang perihal weight training, kriteria khususnya sudah dibahas tadi ya, pas lagi pertanyaannya Mas Adin. Tapi kalau misalkan untuk krepitasi pada lutut, walaupun tidak ada keluhan nyeri, itu seharusnya masih kita bilang wajar. Karena krepitasi itu hanya bubble oksigen yang meletus di dalam persendian kita. Cuma yang harus dipastiin itu lihat krepitasinya benar karena bubble-nya itu yang meletus atau karena gerakan si tempurungnya yang salah. Jadi kita lihat tracking patelanya bagus atau tidak. Terus yang kedua, apakah si tibianya itu rotasi cukup baik atau tidak. Kayak sempat kemarin yang fase 1 kita bahas, bahwa bisa aja kalau misalkan krepitasi si maltracking patella menyebabkan bunyi krepitasi, atau misalkan dia rotasi eksternalnya terlalu berlebih dari sisi tibia, bisa menyebabkan bunyi. Karena apa?
ada penarikan berlebih pada otot sisi lateral dibanding medialnya. Jadi begitu, Gracilia. Bagaimana, Gracilia? Bagaimana? Oke, thank you infonya. Oke. Ini dari Kak Tito ingin bertanya, silakan pada Kak Tito. Dari siapa? Tito. Tito. Halo Kak El, aduh, belum lama nyampe Tito. nih. Menarik sekali sih kalau terkait fase 2 ya Kak El. Nah tadi kan terkait evaluasi nih Kak El. Tadi kan ada beberapa evaluasi yang udah ditampilin gitu ya, dan ini biasanya kan di akhir evaluasinya ya. Dan Tito mau nanya gini Kak El, bagaimana sih evaluasi harian yang harus kita perhatikan pada pasien post operasi ACL terutama di fase 2 ini Kak El? Ada nggak sih untuk hariannya apa aja yang perlu kita evaluasi gitu Kak El? Kalau untuk harian nih, harian dalam arti apa? Kalau persis harian, kadang sih kita hanya bisa baik WhatsApp atau misalkan baik SOS gitu ya. Tapi kalau misalkan, karena saya juga ada pasien gini, dia tiap ngelakuin home program, pas di harinya nggak terapi, dia pasti videoin latihannya dan kirimin foto latihannya. Misalkan dia latihan nekuk, awalnya berapa, di akhir juga dia berapa, pasti dia fotoin. Nah itu pasti kita juga tanya, gimana saat melakukannya, ada sakit atau tidak, atau kita bisa mengkoreksi ada sakit, ada gerakan yang salah atau tidak. Cuma kalau misalnya kondisinya kita ketemu pasiennya langsung, kita bisa tanya, gimana kemarin hasil latihan, habis latihan ada sakit nggak? Karena tidak menutup kemungkinan bahwa sakit itu timbul pas lagi latihan, enggak juga gitu. Bisa aja timbul pasca latihan. Terus bengkak nggak? Terus misalkan kaku nggak habis duduk lama? Itu bisa kita tanya. Sama sekedar inilah, sama kayak kita nanya ketemu orang baru, tiap ketemu orang say hi gitu kan, tanya apa kabar, gimana sekarang kondisinya, ya itu kayak gitu yang kita tanya. Dengan tiap harinya, dan kan kita juga kita kasih misalkan gini, kita kasih dia latihan nekuk, kita kasih dia latihan heel slide. Kita kan tiap hari juga ukur. Sebelum mulai latihan kita dapat flexion berapa, extension berapa, setelah kita latihan dapat flexion berapa, extension berapa. Jadi itu udah pasti harian kita lakuin. Kalau untuk ROM pasti kita akan catat di medical record. Tapi kalau untuk misalkan peningkatan hasil pengukuran segmental, itu pasti kita ceknya tuh per bulan. Gitu. Oke Kak El. Ya karena terkait apa ya? Kadang pasien juga masih agak worry sih Kak El terkait kondisi sekarang gitu ya. Jadi ya agak sulit juga sih untuk controllingnya gitu. Ya itu yang terkait yang home program itu sih. Dan kalau yang untuk pasien datang sama sih, ya paling kayak gitu juga ya, ukur ROM setiap hari, setiap dia datang terus tanyain juga. Nah perihal pasien post op ini Kak El, gimana ya? Kadang tuh yang sharing aja sih. Kadang yang paling susah itu apa ya? Buat kalau pasien tuh udah mentalnya kena gitu loh kayak psikisnya udah kena gitu, dan sulit banget gitu kayak ngeyakinin lu tuh bisa harusnya gitu loh. Ada saran nggak sih kayak gimana cara ya, mungkin cara untuk komunikasi yang baik gitu supaya mereka juga ngerti. Oke, kalau itu sebenarnya tergantung umur toh. Ya, tergantung umur si pasien. Bahas umur udah mulai rada-rada nggak enak nih, ntar dimentalin ke gue soalnya. Cuma yang baik lagi nih, bahas umur tuh dalam arti umur si pasien. Kalau kita megang pasien itu anak-anak, notabene kayak gini, saya punya pasien usia sekarang 14 tahun, berarti masih SMP kelas 3. Gimana kita ngajak supaya dia mau latihan itu ribet. Karena apa? Dia selalu pasti pengennya main. Ya udah, mau nggak mau kita luangin waktu buat dia untuk ngajak dia main dulu.
dia main, kita bikin award. Kalau misalkan kita yang menang, kita mulai latihan sekarang. Tapi kalau misalkan dia yang menang, kita kasih dia gift misalkan sesuatu. Oke, lu gue beliin minuman, atau misalkan gue beliin pizza buat lo setelah latihan. Itu nggak ada masalah. Cuma jangan dibilang, oke ntar kalau misalkan ini kamu yang menang, kita nggak ada latihan hari ini. Ya jangan. Jadi ngajaknya seperti itu. Kalau misalkan pengalaman saya ya untuk megang pasien 14 tahun ke bawah, karena nih si pasien ini juga dulu pernah patah. Waktu dia patah juga waktu treatment nangisnya sih bukan karena sakit, tapi nangisnya gara-gara bosen berjam-jam di klinik. Padahal kan targetnya ya kita di sini latihan bukan ada latihan yang bakal sia-sia, cuma dia gimana ngebalikin moodnya si pasien kan. Terus beda lagi kalau misalnya kita megang pasien itu yang orang kantoran. Orang kantoran datang terapi aja tuh udah sore, kondisi dia habis kerja. Jadi kepalanya juga udah kusut perihal kerjaannya, atau misalkan habis dimarahin atau ditegur sama bosnya, habis itu datang terapi. Itu pasti di awal malah kebanyakan ngobrolnya dulu, baru kita mulai latihan. Cuma ya kita balik lagi, moodnya dia kayak gimana nih. Ayo mas, ya udah kalau misalkan lo capek kayak gimana nih. Udah pusing gue seharian di depan laptop dulu. Oh ya udah kita bikin latihan yang gak usah banyak terlalu untuk pakai fokus gitu. Atau kita kasih jeda restnya agak lama. Atau bila perlu gini, ya udah mas, ini kita setel lagu apa nih mumpung sepi nih. Atau mumpung semua ada pasien di sini tuh sepantaran semua. Mau pasang lagu apa? Mau pasang lagu Megadeth nggak jadi masalah. Ayo track bareng-bareng, nyanyi bareng-bareng nggak ada masalah. Jadi bikin kayak semi karaoke lah itu klinik. Kalau misalkan ketemu sama yang orang tua, misalkan yang sudah lansia, ya kita mikir gimana ya Pak, dulu waktu masih penjajahan, kita ngobrol-ngobrol kayak gitu juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya, namanya balikin mood ya bisa pakai apa aja sih, kita dengan komunikasi dengan si pasien, atau dengan latar belakang pekerjaannya dia yang kita obrolin. Tapi kalau misalkan perihal dia takut, biasanya gue hanya ngasih clue satu. Lo mau sembuh apa enggak? Dengan penyampaiannya kayak tadi gue bilang ya, 3 karakteristik umur kayak begitu ya. Tapi kita cuma tanya, inti pertanyaannya lo mau sembuh atau enggak? Ini sudah dioperasi, mau sia-sia atau enggak? Operasinya udah sekian ratus juta loh. Ini masih lama loh perjalanan. Kalau misalkan memang ada sakit, cerita sama kita. Tapi kalau misalkan memang itu hanya takut, ayo kita lawan bareng-bareng. Jadi ajak si pasien. Jadi kadang kalau misalkan kita bilang lagu zaman dulu tuh yang sentuhlah dia tepat di hatinya, ya kayak gitu. Oke, siap. Ada dulu pengalaman pribadi, pasien ACL, wah sembuhnya lama nih, 1-2 tahun lama banget nggak sembuh-sembuh. Nikahin, sembuh dia langsung. Waduh. Mantap, Pak El. Ceritanya yang begitu. Anak 1 deh gue sekarang. Aduh. Jadi gitu, jadi tetap gini, ngobrol sama si tiap kategori umur, kasarnya kan pasti kita akan berbeda. Terus penyampaian inti pertanyaannya kayak tadi, cuma penyampaiannya harus yang sesuai dengan karakteristik umur. Karena apa? Fisioterapis atau misalnya kita sendiri tuh nggak boleh jadi hakim buat si pasien. Karena apa? Pasien tuh juga datang ke situ udah kondisi stres. Kenapa kita ajak dia main? Kenapa kita ajak ngobrol gimana pekerjaannya dia? Apa yang dia di luar dari pekerjaannya rutin dia lakuin? Masalah si pasiennya atau terus ada pasien yang usianya lanjut usia, kita ajak gimana cucu-cucunya, Bapak sekarang sibuk apa? Gimana latihannya kemarin, sakit atau tidak? Masih ada konsumsi obat atau enggak? Semalam bisa tidur atau enggak? Ya itu penyampaiannya aja. Tapi kita nggak boleh jadi hakim. Bapak nih kalau ini nggak bisa nakuk 90 derajat, besok kontraktor nih Pak. Nggak gitu juga, pasien makin takut. Jadi kenapa
dari awal gue bilang perihal edukasi itu wajib dan penting ke tiap pasien, supaya pasien itu juga tahu badannya butuh dia support. Kalau bukan dia yang support, siapa lagi? Saya tadi gue bilang, sentuhlah dia tepat di hatinya. Bagi yang sudah muhrim, yang belum muhrim jangan. Jadi begitu. Tuh. Makanya kayak gini kan, kalau kita ngobrol nih sama, misalkan tadi sama Bella yang masih mahasiswa, penyampaiannya harus beda. Karena Bella belum sampai ke tahap ke analisa. Mungkin Bella masih tingkat 1 atau tingkat 2 lah, bahkan mungkin paling maksimal dia tingkat 2. Kalau tingkat 3 tuh. Berarti belum bahas perihal analisis skripsi. Tapi prepare nih. Paling di bulan depan tuh sakit kepala tuh bahas-bahas skripsi. Terus kalau misalnya kita bahas sama Tito tuh, Tito udah punya pengalaman. Kita misalkan bahas sama yang tadi Mas Adin, terus ada Mas Noval, ya kita seumurannya nggak beda jauh. Kalian misalkan usia 24, saya kan masih 23 gitu loh, masih deket-deket lah umurnya. Tapi kalau misalkan di sini ntar ternyata ketemu sama lulusan sudah tahun 98, ya udah bahasanya beda, nggak bisa gue lu kayak begini gitu. Ya nggak? Iya betul. Ya kan? Tuh. Jadi begitu bro. Oke bro. Jadi kita harus bisa memposisikan diri ya. Cuman. Oke. Belum lagi kita pasiennya ibu-ibu loh. Kalau pasiennya ibu-ibu tuh kalau nggak ngertiin kita disumpahin tuh. Dikutuk. Iya. Dikutuk jadi batu ginjal lagi sakit. Aduh. Oke deh, thank you KL. Thank you. Insightful banget. Ada lagi yang mau bertanya? Leandra Erdina, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Ya, saya Leandra dari UNO. Mau nanya Kak, kalau dari KL sendiri apa aja sih yang harus diperhatikan kalau misalnya kan dari fase 1 ke 2 kan kadang masih ada isometrik. Kapan dia isometriknya itu udah boleh dihilangkan gitu. Terus lebih ke latihan body weight aja Kak. Terima kasih. Oke, kapan boleh ngehilangin latihan isometrik? Yang harus diperhatikan ini. Kalau si massa ototnya sudah minimal beda 1 cm dan dia sudah mampu gerakan eksentrik dalam arti stabilisasi ya, dia boleh tuh kurangin si isometrik. Sama kayak tadi si pasien kan ada ngelakuin leg extension. Ada yang isometrik, dia tahan. Targetnya turun pelan-pelan supaya bisa dapetin gerakan eksentrik yang menstabilkan gerakan si flexion-nya. Dia ngelakuin single leg squat, kayak tadi saya bilang. Kalau misalkan dia bisa bagus kok kontraksinya, oke. Di fase 3 atau di fase 4, kita sudah, di fase 3 misalnya kita sudah kurangin perihal si isometrik. Jadi sudah nggak ada lagi wall squat. Kalau rekrutmen motor unitnya sudah oke. Banyakin di bodybuilding-nya sama di stabilisasinya. Karena kan kita bukan bahas isometrik atau isokinetik, tapi kita bahas close chain kinetik atau open chain kinetik. Ya, kalau misalkan di fase keempat masih perlu nggak kita isometrik? Boleh-boleh aja kasihnya. Cuma nggak perlu yang langsung, misalkan mulai dari quad set lagi, hamset lagi, glutes lagi. Kalau misalkan dia quad set, hamset, glutes, terus baru ntar jam ketiga atau jam keempat baru agility drill, keburu gondrong dia di klinik. Jadi itu ntar boleh dipotong pas di situ. Tapi kalau misalkan yang diperhatikan apa yang boleh jadi poinnya, yaitu ketika si ototnya sudah adekuat untuk eksentrik. Ya, walaupun kita boleh pakai gym yang ada gerakan eksentriknya, kayak deadlift itu eksentrik. Tapi kalau misalkan si massa ototnya sudah minimal hanya cukup 1 cm, beda 1 cm,
lepas isometrik juga nggak jadi masalah. Paling isometrik yang kita bisa kasih tetap dilakuin itu adalah wall squat. Bahkan kalau kayak misalkan saya pribadi dengan teman-teman di JETS tuh di klinik, kita udah jarang pakai core stability yang sifatnya statis. Karena kalau misalkan kita mau bikin kasih plank, oke, plank 30 detik. Planknya pakai apa? Pakai bahu, atau pakai lower back, atau pakai apa? Karena pas selama dia latihan, dia juga sebenarnya kan dia wajib pakai core. Makanya ntar kita ada beberapa, kayak misalkan tadi pas lagi si pasien yang baju merah, dia latihan mini band series tuh yang jalan pakai karet, dia tahan posturalnya, nggak miring-miring, nggak naik-naik. Jadi jangan kepitingnya hanya kakinya doang yang buka tutup. Pas lagi lunges dia juga tahan si badannya tuh straight, tetap tegak. Itu dia main core-nya. Ntar bisa kita combine kita dengan misalkan pakai pakai bola beban yang kita suruh dia untuk naikin bebannya, boleh aja. Jadi di combine antara lower extremity exercise sama upper extremity exercise. Itu boleh aja kok buat ngelibatin si core. Karena kalau misalnya kita selalu kasihnya statis, sedangkan si pasien ntar targetnya kan dynamic movement. Jadi, tapi kalau misalkan dibilang poinnya ya itu tadi, asal si massa otot dan kekuatan eksentrik konsentriknya sudah baik. Sudah terjawab? Sudah, Kak. Sudah. Yang dari Unhas lanjut di Unut. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Yang masih bingung? Oh ya, dari Dimas Bagus. Silakan buat Dimas untuk aktifkan mikrofonnya. Bang El, nanya Bang El. Tapi agak di luar konteks dari materi ini. Oh boleh, nggak apa-apa, asal jangan bahas politik aja, politik negara repot soalnya. Bang El pernah nggak megang pasien ACL, tetapi karena pasien ini nggak bertanggung jawab sama dirinya yang menyebabkan kaki yang sehat ini ikutan cedera juga Bang El. Ada nimbul nyeri juga. Nah, itu kalau Bang El gimana caranya? Dia ikutin periode treatment yang udah dibuat apa benerin yang kaki yang nyerinya ini dulu? Soalnya kan kalau misalnya nggak disembuhin bakalan berdampak di fase-fase selanjutnya kan Bang El. Kalau itu sih yang pasti karena kita sudah disumpah profesinya, ya nggak boleh ditolak. Kita handle tuh dua-duanya, walaupun bikin mumet jadinya. Cuma kita balik lagi, kita tekan si pasien. Kalau misalkan dia begini terus, progresnya nggak akan baik. Ya balik lagi, kita harus naikin tingkat maunya si pasien itu untuk sembuh. Kalau misalkan dia malah membandel, atau misalkan dia terbiasa dengan pola jalan yang salah, karena pola jalan yang salah juga bisa bikin nyeri kaki yang satu ya. Nah, itu malah makin bikin habit. Ya dong, kita kasih analogi ke si pasien. Dalam arti gini, analisa logikanya gini. Kalau si kaki yang operasi itu terlalu dimanjakan, yang seharusnya dia sudah bisa jalan normal, tapi dia masih belum mau jalan normal, dan masih terlalu bebannya di kaki yang sehat, malah itu akan bikin si kaki yang sehat tuh lebih capek dibanding kaki kanan. Nanti akan makin terbiasa pola jalan seperti ini. Kalau jalannya aja sudah terbiasa, nanti giliran pas lagi kita nge-gym juga dia nggak bisa simetris bebannya, si ototnya nggak bakalan gede. Yang gede nanti tetap kaki yang sehat. Kalau misalkan tetap kaki sehat yang gede,
nanti pas lagi kita ukur lagi ya dia nggak akan naik-naik terus fasenya. Jadi lebih baik ke edukasi sih. Kalau misalkan pasien yang namanya pasien bandel, kan kita lihat bandelnya karena apa? Karena dia memang nggak tahu efek samping dari ini program kalau salah, atau misalkan dia keluar dari program, atau dia itu sebenarnya sudah tahu, cuma terlalu cuek. Kalau misalkan dia nggak tahu, ya berarti kan kita kasih tahu. Tapi kalau misalkan dia terlalu cuek, ya sudah, ini hasilnya. Bukannya kita marah-marahin, ya siapa suruh lu latihan sendiri, sakit tuh begitu. Nggak bisa begitu juga. Tapi kita kasih cari tahu dulu, ini sakit karena apa. Ya kan? Terus kita ajarin lagi, ya ini sih efek samping, mungkin makanya kalau misalkan kita sudah bisa jalan normal, kalau saya misalkan kita ini terapis sudah bilang, ini sudah kok boleh jalan normal. Terus kalau misalkan emang ada problem, kasih tahu kita, tapi kalau karena takut, ya mau sampai kapan kita takut? Kita aja malah udah berani kok, udah pede ngetesnya dong. Yang nentuin ntar si pasien bisa lompat siapa? Kan kita, bukan si pasien. Karena walaupun si pasien juga ngerasain apa sih waktu dia tes single leg squat itu yang dia rasa apa, kita butuh tahu. Tapi untuk masalah dia bisa apa atau enggaknya kan kita yang nentuin. Oh ini sudah boleh kok lepas tongkat, jalan ya, jalannya diperbaiki ya, sudah sampai ke situ. Jadi perihal kayak gitu sih, Mas. Bagaimana Dimas? Kalau ada yang bandel bila perlu bilang aja Mas, kaki-kaki lu gue yang repot, gue. Cuma nggak bisa begitu. Ya, tetap kita harus ngomongnya yang baik. Ajarin. Tapi di Mas sendiri gimana Mas nanganin pasien yang kayak gitu-gitu Mas? Masih mahasiswa Bang. Belum megang. Asal jangan diajak ribut ya, nggak boleh ngajak berantem pasien. Ini ada lagi pertanyaan dari Putri Ariandi. Permisi Kak, saya mau tanya apakah kasus ACL ini selalu post rekonstruksi yang datang ke fisioterapi atau ada pasien ACL injury yang datang ke fisioterapi dan apa ada pasien non operasi ACL injury di rumah sakit? Maaf tidak bisa menghidupkan mic karena lagi error. Oh tapi nomor telepon punya dong. Nggak error kan? Oke, jadi kita nggak hanya bisa nanganin pasien yang pasca operasi, tapi kita juga bisa menangani pasien yang notabene dia tidak, atau misalkan dia belum operasi, cuma edukasi, kayak kemarin kita di fase 1 kan sudah ada pembahasan tuh, bahwa kalau misalkan dia ACL putus, tidak dioperasi, efek sampingnya seperti apa. Tetap dia harus menjalankan program recovery supaya si lututnya bisa stabil walaupun tanpa ACL. Cuma resikonya itu lebih besar dibanding orang yang sudah dioperasi. Bukan dalam arti yang dioperasi pun tidak ada resiko, kayak kemarin kita di fase 1 kita bahas. Terus kalau yang kita latih apa nih, kalau misalkan si pasiennya ACL putus, terus belum bisa operasi atau belum dapat waktunya untuk operasi, ya kita tetap latihan, karena waktu kejadian pasca injury pasti dia ada timbulnya bengkak, ada timbulnya penurunan kecepatan otot, ada timbulnya ROM. Nah, kebetulan di sini juga ada nih, Matias ini dulunya pasien. Dia putus ACL waktu SMA. SMA ACL putus, baru operasi tuh pas lagi kuliah ya, Mat? Iya. Oh enggak dong, nggak mungkin lah operasi pas lagi kuliah. Operasi itu pas lagi di rumah sakit, pas lagi kuliah nggak bisa operasi karena di ruangnya harus operasi. Iya. Santai, udah jam malam nih, jadi harus lebih santai lagi kita belajar. Ya, jadi boleh aja waktu itu juga si Matias dilatih supaya dia bisa lebih stabil. Cuma disarankan untuk tidak main futsal dulu sementara.
Bila perlu di stop dulu latihan yang misalkan olahraga yang high impact. Karena apa? Beban di lutut akan terlalu besar dengan kondisi si lututnya belum stabil, tapi dia dipaksa untuk olahraga high impact. Kalau pasien non operasi di rumah sakit jarang ada seharusnya. Kenapa saya bilang seharusnya? Karena biasanya kalau udah di rumah sakit malah disarankan untuk operasi. Cuma kalau misalkan dibilang ada sih pasti ada aja sih. Cuma karena saya juga jarang di rumah sakit, jadi saya nggak tahu. Cuma kalau setahu saya sih ada kok. Beberapa pasien saya juga mereka awalnya di rumah sakit dulu waktu dia ACL-nya putus, tapi belum mau operasi. Tapi karena dia di rumah sakit, treatmentnya di rumah sakit tersebut ya, bukan semua rumah sakit sama treatmentnya, kurang memuaskan, akhirnya dia cari ke yang di luar rumah sakit. Gitu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Kalau ada lagi yang mau bertanya, Di chat ada Kak Dia. Udah dibacain. Putri terakhir. Dika Tito, silakan pertanyaan terakhir. Kalau mau tanya nomor telepon saya ada di grup. Nama saya Tito Wicaksono, Kak, dari tadi. Lagi bela. Oke, Kak, mungkin ada beberapa pertanyaan sih, tapi mungkin yang paling... Satu. Dia suruh satu, dan berapa? Besok lagi ya. Gini Kak El, tadi kan dibahas mengenai kelelahan pasien, gitu ya. Jadi pasien itu ya kalau bisa 2 jam gitu ya sesi terapi. Ya terkadang di lapangan juga ya kadang suka sampai 3 jam gitu juga sih Kak El. Dan bagaimana sih Kak El cara kita melihat gitu ya, atau mengetahui gitu kalau program yang kita jalanin ini pas gitu untuk pasien kita, dan terkait kelelahan, bagaimana cara kita mengetahui nih pasien ini kira-kira bisa atau enggak ya, atau sudah lelah atau belum ya gitu. Jadi untuk evaluasi nextnya kita akan bikin program yang lebih proporsional untuk pasien itu sendiri. Kalau itu 2 jam atau 3 jam sih sebenarnya dilihat dari programnya butuh waktu seperti itu atau enggak. Terus kalau misalkan dibilang melihat kelelahan atau enggak sih istilahnya, karena gini loh, kalau kita lagi latihan, break-nya terlalu lama, pemanasan yang kita sudah lakuin di awal itu kan hilang. Ya kan? Yang seharusnya kita sudah mulai dari latihan ringan menuju ke latihan inti, tapi kalau break-nya terlalu lama, suhu badan kita sudah turun lagi. Jadi si otot yang ada ntar keburu nggak siap lagi untuk dilatih. Ya, makanya kalau misalkan kita bisa lakuin 2 jam atau 3 jam, tapi porsi latihan terhadap si restnya juga sudah pas, ya oke, buat apa kita lakuin 4 jam, 5 jam, sampai 6 jam gitu. Itu pasien apa pekerjaannya sampai 1 shift, kasarnya kan begitu. Cuma kalau misalkan si pasien dengan 2 jam programnya itu bisa dia ambil habis, ya bagus. Karena kan juga karena menurut saya juga 2 jam itu cukup lama kok. Ya kan? Kita kompres taruhlah kasarnya cuma 15 kali 2, 30 menit. Atau mungkin kalau misalkan dia sudah tidak ada bengkak di fase 2, di fase 3 itu sudah tidak ada bengkak, kita kasih kompres di terakhir. Itu hanya butuh waktu 15 menit, sisanya kan ada 45 menit tuh untuk 1 jam, atau misalkan 1 jam 115 menit. Jadi banyak lah itu, 105 menit. Itu bisa didesain supaya beban latihan sama restnya itu cukup kok.
Tapi kalau misalkan dibilang gimana cara kita bisa tahu capek apa enggaknya, ya kita lihat waktu si pasien ngelakuinnya itu dia terbata-bata atau enggak napasnya. Terus dia pas lagi ngedorong shaking atau tidak. Shaking kan tapi belum tentu shaking itu karena dia capek, tapi karena bisa aja karena berat bebannya. Jadi lihatnya paling ke situ doang sih, capek atau enggaknya. Atau kan si pasien kan juga bisa kita tanya, gimana ya latihan ini, capek nggak nih? Karena kita lihat nih, tadi jeda rest singkat, buat lo terlalu capek atau enggak. Kalau misalkan terlalu capek, berarti kita di awal masih lagi nih kardionya nih latihan nih, supaya dia nggak gampang mudah lelah. Atau kita pendekin lagi, mana latihan yang bisa kita split dulu, kita nggak pakai, kita lebih banyak ke latihan inti. Cuma jangan sampai itu selalu dirubah-rubah, yang kita ntar nggak bisa evaluasi. Kalau untuk ngasih tahuin atau enggak berhasil atau enggaknya, ya kita lihat dari evaluasi yang pasti. Oke, karena gini sih KL, kenapa Tito nanya gini, jadi ada case, jadi ada pasien Tito itu, dia dulunya obesitas gitu ya, post-op ACL juga. Nah, setelah masuk fase 2, pandemi kan, nah pas habis pandemi itu dia baru mulai masuk lagi kan, kita sempat ada libur kan selama sebulan lah, gitu, dan dia home program aja. Terus pas habis balik pandemi, tiba-tiba dia kurus drastis KL. Kurus drastis. Saya juga kaget dong. Oke, habis itu kita lanjut program, tapi setelah dalam proses rehabilitasinya itu, dalam menjalani program, dia memang basicnya bukan olahragawan, kena ACL-nya juga karena kecelakaan. Dan memang respon adaptasi tubuhnya tuh lambat gitu. Jadi kita kasih latihan satu gitu, dia ngos-ngosan gitu dan cepet capek, gampang capek. Itu boleh, itu aku toleran di awal gitu kan. Nah, lama-kelamaan sudah mulai improve untuk untuk kardionya. Cuman yang menjadi PR saya adalah ini masa ototnya susah naiknya nih gitu. Itu yang menjadi PR saya. Terus kemudian yang saya coba mendesain program, tapi yang karena itu sih KL, karena terkait dia cepet capek gitu ya, dan jadi waktunya agak lama sih ya gitu, jadi 3 jam ya, hampir 3 jam lah gitu. Dan dia masih ada keluhan sedikit nyeri di bagian medial ya, karena memang dia ada meniskus juga ternyata di bagian medialnya gitu, dan sudah kompensasi di kaki yang sehat. Kalau itu sih gini, pasti obesnya itu emang jadi perhatian. Kalau misalkan kita bisa bilang dia kurus drastis, itu dalam arti turun berapa kilo dalam waktu berapa singkat. Karena kalau misalkan dia turun drastis tapi karena sakit, itu ngaruh pasti. Ya, karena sakit itu pasti ngaruh. Terus kalau misalkan size ototnya belum naik signifikan, mungkin ada beberapa program yang terlalu cepat di skipnya, digantinya. Ada program yang lama yang untuk si isometriknya dilakuin untuk timbulin sel-sel baru ototnya, malah langsung kecepatan, langsung ke gym. Jadi si rekrutmen motor unitnya belum banyak, tapi sudah dikasih latihan untuk hipertrofi, itu bisa. Cuma kalau misalkan perihal turun berat badan terhadap kecapean, ya kita juga harus wanti-wanti. Kalau dia turun berat badan terlalu drastis, terus yang biasanya dia fine-fine aja, terus timbul capean yang gampang, ya itu kita harus tanya, lo lagi jalanin diet apa? Lo lagi jalanin diet penurunan berat badan seperti apa? Atau misalkan sebelumnya nih ada sakit atau enggak, karena kita juga harus wajib tahu. Kalau misalkan dia sempat lama hilang terus dia datang lagi, ya itu kita juga harus jadi pertanyaan. Saya juga ada misalkan gini, pasien gue dia udah bulan keempat bulan ketiga sudah mulai jogging, bulan keempat dia sudah mulai latihan sama pelatih fisiknya,
karena dia mau masuk ke Akpol, dari SMA ke Akpol. Nah, terus saya cuma tanya, kamu latihan fisik berapa kali seminggu? Oh, Sabtu Minggu doang, Kak. Sabtu itu cuma jogging, Minggu itu freeletics pakai berat badan, SPBU lah, sit up, push up, back up. Nah, hari Sabtu itu latihannya berapa lama? 20 menit sampai 30 menit. Jogging non-stop dapat berapa? 5K, oke, 5 kilo. Oke, itu tiap Sabtu. Berarti kita nggak akan kasih latihan dia mendekat hari Sabtu atau mendekat dengan hari Minggu. Kita bikin latihan tuh Selasa, Kamis doang. Sabtu, Minggunya dia latihan, Senin dia kasih rest. Kejar di Sabtu, Selasa sama Kamis, targetnya hanya ke perihal massa otot dan stabilisasi. Dan ingetin juga ke si pasien, atau misalnya kita bisa ngobrol sama pelatihnya, fisiknya jangan banyak-banyak dulu melibatkan kaki, karena masih baru bulan sekian misalkan, itu bisa. Cuma kalau misalkan kayak tadi drastis, itu sih kita cukup pertanyaan. Cuma kalau misalkan pasien gue, dia ngelakuin sebulan bisa turun 4-5 kilo, ya karena ada reasonnya, joggingnya, pas kita lihat latihan juga, dia nggak gampang ngos-ngosan, oh berarti ini efeknya kena. Ya kan, tapi kalau misalkan karena dia baru datang lagi, pasiennya Tito tadi, ya kita harus kontrol lagi, si pasien sebenarnya karena apa, atau lagi menjalankan program apa, sampai dia turun drastis dan gampang capek. Karena penyebab gampang capek itu banyak. Oke deh. Wah, thank you KL. Alright. Wow. Dari fase 2 untuk ke fase 3 syaratnya apa aja, Kak? Dari fase 2 untuk ke fase 3 syarat-syaratnya apa aja, Kak? Aduh, pertanyaannya masih boleh. Oke, kalau misalkan itu nanti jadi pretest. Ya, ini bocoran berarti nih ya. Pretest untuk pertemuan terakhir kita akan bahas perihal kriteria untuk ke fase 3. Oke.